Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politala, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia dan dalam keadaan sehat semuanya. Bersama saya sendiri di sini Ica akan menemani sobat semuanya untuk kurang lebih 30 menit ke depan dalam podcast Point Inspiratif, yaitu podcast Politeknik Negeri Tanah Laut yang inspiratif. Nah, yang akan membahas informasi seputar Politeknik Negeri Tanah Laut, baik itu manajemen, dosen, staf tenaga kependidikan, mahasiswa dan mahasiswi, ataupun tamu yang hadir ke Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah, pada awal pembuka tadi, kita sudah melihat video singkat dari narasumber kita pada podcast Point Inspiratif kali ini. Sobat Politala, sekarang sudah bergabung bersama kita Ibu Miraina Lubis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Podcast tadi sudah mengisi materi, kita santai-santai ngobrolnya ya Ibu. Siap. Alhamdulillah ya Sobat, kita sudah bersama Ibu narsum kita, Ibu Miraina Lubis. Di sela-sela kesibukan beliaunya menyempatkan bergabung, tadi sudah mengisi materi, menyempatkan lagi untuk podcast bersama kita. Ibu, sebelum kita tanya-tanya dan ngobrol inspiratif bersama Ibu, buat sobat-sobat yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga yang paling penting adalah share video podcast Point Inspiratif kali ini. Mohon izin Ibu, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi kita santai-santai aja ya Bu. Siap. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, ini apakah ini pengalaman Ibu pertama kali datang ke Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Laut dan khususnya di Politala? Kalau pertama kali ini sudah ketiga kalinya. Tiga datang kali. ke Politala, ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Politala. Sebelumnya belum pernah ke sini atau pernah Bu ke tempat yang lain? Ke tempat yang lain juga, terus ke sini juga. Jadi sudah cukup mengenal Politala. Betul. Mungkin kalau kita semua di sini udah tahu ya Ibu kegiatannya apa hari ini, tapi sobat-sobat Politala yang ada di rumah pengen tahu dalam rangka apa sih Ibu ke Politeknik Negeri Tanah Laut? Yang kunjungan kemarin atau sekarang? Yang sekarang. Oh, yang sekarang tentunya saya dipercayakan menjadi salah satu narasumber marketing and selling di Politala sendiri, beserta tadi narsum yang lain. ya, lalu juga menjadi narasumber untuk mahasiswa, juga untuk para dosen dan staf. Jadi tadi sudah mengisi materi ya Sobat Politala, Ibu adalah salah satu narasumber pada kegiatan yang ada di Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah, kita lepas dari itu, bagaimana sih? Kan Ibu bukan asli sini ya. Ibu aslinya dari Jakarta kalau tidak salah. Pejabat. Oh, dari? Saya pejabat. Wow, apa itu Sobat Politala pejabat ya? Nggak tahu kan? Mungkin bisa langsung di zoom ternyata Ibu Miraina Lubis ada seorang pejabat. Saya pede karena saya pejabat, alias peranakan Jawa Batak. Oh, betul, luar biasa, peranakan Jawa Batak. Jadi katanya ayunya orang Jawa. Ya, Lubisnya sangat terlihat sekali ayunya ya Sobat Politala. Kan percaya diri loh nih. Tadi kita habis berbicara konsep percaya diri. Jadi saya di podcast harus percaya diri Iya, juga. Oke loh. Jadi Ibu aslinya ternyata pejabat ya. Mungkin sebagai pejabat, apa pandangan Ibu terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Politeknik Negeri Tanah Laut nih khususnya Bu? Wow, Kalimantan Selatan itu adalah menambah pengalaman dalam hidup saya bahwa ini adalah Kalimantan Selatan ini adalah tempat yang sangat luas, lalu juga buat saya sendiri ya, ini adalah healing yang sesungguhnya. Kan mungkin kalau orang-orang bisa healing ke tempat-tempat yang sudah familiar ya, tapi pada saat saya menginjakkan kaki saya di Kalimantan Selatan ini, banyak sekali tempat yang indah dan itu membuat saya merasa amazing. Dan hari ini tepatnya di Politala sendiri, pengalaman saya bertambah lagi. Bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa semangatnya, tidak kalah di kota-kota besar yang lainnya. Betul. Lalu untuk semangat juga para dosen dan stafnya untuk mengajar, tetap semangat membangun Politala untuk tetap bisa bersaing ya.
Jadi Sobat Politala, ternyata Ibu Mira ini menjadikan salah satu destinasi healingnya adalah Kalimantan Selatan dan Tanah Laut. Nah, mungkin Ibu tadi kalau kita bahas tentang Ibu mengisi materi, kemudian apa yang telah Ibu berikan ke kami juga, yaitu materi yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Nah, mungkin Ibu ini bisa sedikit menjelaskan tentang masa kecil Ibu. Nggak mungkin dong orang sebesar Ibu ini lahir langsung jadi hebat seperti ini. Pasti ada hal banyak yang dilalui. Wow, masa kecil saya pertama tomboy, maskulin. Like me. Yes, banyak banget orang yang bilang hampir jadi cowok. Maksudnya itu ini sempat dikhawatirkan nih, karena kebanyakan teman-temannya laki-laki. Nah, makanya pertama kali saya bukan berubah Mira, ya tetap Mira. Hanya saja pandangan saya berubah itu dari mulai SMP, tentunya pada saat almarhum bapak saya mensekolahkan saya di sekolah modeling. Di sana saya banyak banget belajar tentang bagaimana kita harus bersaing secara cerdas, berkompetisi dengan apa yang kita miliki, yaitu skillnya sebagai modeling, bisa menjaga konsistensi seperti, karena model itu harus menjaga badan, merawat diri dengan baik agar selalu dipakai pada saat kita mau di sana tuh dulu bahasanya mau fashion show. Jadi itu, lalu lagi masa kecil saya orang yang jujur, saya orangnya bosenan. Ketika saya merasakan hal gitu-gitu aja, saya akan mencari sesuatu yang luar biasa. Saya suka sekali dengan tantangan dan saya meyakinkan diri saya harus bisa. Jadi dengan tantangan bisa lebih semangat ya Ibu ya. Karena bosannya itu kalau di zona nyaman kayaknya itu aja. Terus maaf ya, kayaknya ya udah karena cuma dapat kayak gitu-gitu aja, saya harus move. Ada plus minusnya, tapi buat saya itu yang membawa saya sampai dengan saat ini. Gitu. Nggak ada yang plus semua ya, pasti ada minusnya. Jadi masa kecil saya luar biasa, kredit bisa dibilang. Jadi di balik kecantikan Ibu berawal dari yang tadi ya, tomboy ya. Insya Allah saya akan menyusul ya Ibu. Bisa. Biar bisa cantik juga seperti Ibu. Nah, Ibu, menurut Ibu ukuran seseorang ya, karena sukses itu masing-masing artinya. Bagi saya sukses itu apa? Nah, bagi Ibu bagaimana sih definisi sukses itu? Definisi sukses yang tadi saya sempat paparkan adalah sukses itu tidak hanya kita mempunyai apa yang kita miliki berupa barang. Sukses itu bisa menjadi sukses untuk circle terkecil kita, yaitu keluarga. Kita bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga, kita bisa memberikan dan kebanggaan kepada orang tua, itu sudah sukses. Tapi di lingkungan masyarakat sekitarnya, sukses itu biasanya ya hampir 80% akan dilihat dari apa yang kita miliki. Mobil 3, rumah mewah, perhiasan banyak, bla bla bla, itu sebagai untuk status sosial kita. Jadi buat saya ciptakan kesuksesanmu tanpa harus menghalangi rezeki orang lain dan tetaplah berbahagia. Itu ya poinnya. Jadi intinya jangan sukses di atas penderitaan orang lain ya Ibu. Nah, sportif. Kalau tadi kita bahas tentang sukses, tentunya tadi Ibu bahas tentang mobil, rumah dan lain sebagainya. Pasti perlu waktu untuk mendapatkan itu, dan tentunya tadi Ibu juga sudah memberikan materi untuk marketing dan selling. Nah, Ibu kan seorang pembisnis. Nah, kita ngulik-ngulik. Kalau boleh tahu nih Ibu, apa saja bisnis yang sedang Ibu jalankan? Boleh disebut merek atau nggak disebut mereknya juga nggak apa-apa. Karena Sobat Politala sudah terpampang nyata sekali ya. Baju yang saya pakai adalah diberikan oleh Ibu Miralina Lubis. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan bercerita di usia saya yang sudah tidak belia lagi. Alhamdulillah dipercayakan, saya mendirikan perusahaan sendiri. Saya juga mendirikan beberapa perusahaan retail, yaitu salah satunya yang dipakai oleh Mbak Ica, Art 14 Studio. Teman-teman bisa langsung follow, bisa langsung lihat, cek YouTube-nya, channel YouTube-nya Art 14 Studio, ada Instagram-nya juga. Kegiatan kami itu selain untuk fotografer, kami juga bisa untuk create film pendek, kami juga bisa untuk buat video klip dan lain-lain, karena saya hobi sekali menjadi art director. Lalu usaha retail saya yang lainnya adalah jus gerobakan
yang dimana konsepnya, slogannya adalah sehat jiwa dan raga. Karena hidup itu harus seimbang, maka konsep itu saya buat di usaha saya jus. Yang ketiga, bisnis fashion. Bisnis fashion yang sekarang masih saya gelutin, belum dibilang sukses, tapi masih proses, karena saya merasa saya akan terus belajar agar menjadi pengusaha yang sukses. Tapi tentunya modal utama dari setiap perjalanan yang saya miliki adalah keinginan yang kuat, keinginan bahwa saya mampu menyetarakan diri saya dengan semua kekurangan yang saya miliki menjadi kelebihan. Seperti itu. Betul. Berarti tadi bisnisnya banyak ya sobat, tadi di bidang seni juga ada, kemudian di bidang makanan, kemudian di bidang fashion juga. Lengkap banget semua sobat. Dan PT Lancar Berlian Berkah itu memang perusahaan baru. Kami bergerak di bidang supplier yang memang sudah ada di katalog LKPP. Jadi segmen marketnya itu ke government. Jadi kita bisa mensuplai barang-barang yang dibutuhkan di sana. Ibu, itu kan bisnisnya banyak banget. Yang paling favorit untuk Ibu, yang paling Ibu suka, dan kenapa Ibu awalnya jadi memulai bisnis itu? Sebenarnya kan tadi disebutkan 4 ya. Bisnis utama itu si PT Lancar Berlian Berkah. Yang ketiga ini adalah side job, tapi ini passion saya di sana. Makanya seimbang nih antara art, fashion, terus di government. Kalau dibilang favorit, semuanya favorit karena semuanya mendatangkan uang buat saya. Tapi secara margin atau value pasti masing-masingnya nggak mungkin merata. Seperti itu. Jadi semua punya hal yang membuat Ibu favorit masing-masing ya sobat. Nah, kita mungkin break dulu Ibu, sobat Politala, kita break dulu, jangan kemana-mana karena setelah komersial break berikut ini kita akan lanjutkan lagi dengan perbincangan yang lebih menarik. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Tanah Laut. Welcome to Politeknik Negeri Tanah Laut, Road and Bridge Construction Engineering Technology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Visi dari prodi kami adalah menjadi program studi yang unggul di bidang jalan dan jembatan pada kawasan industri serta berdaya saing nasional pada tahun 2025. Adapun misi kami adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya untuk mewujudkan lulusan profesional yang berkarakter dan mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, membentuk mahasiswa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan, berjiwa teknopreneurship, serta berwawasan lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan penelitian terkait bidang jalan dan jembatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan dunia pendidikan. Yang keempat, melakukan penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Mari bergabung di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Mari bergabung bersama kami di TRKJJ. Action. Kembali lagi bersama kami di podcast Point Inspiratif. Kita akan langsung kembali berbincang-bincang bersama narsum kita pada kali ini, pada podcast kali ini ya. Sobat, nah kita lanjut lagi dalam perjalanannya nih Ibu. Tadi kan kita sudah bincang-bincang tentang semuanya lah, dari bisnis Ibu, kemudian masa kecil Ibu juga. Dalam kehidupan kan kadang kita mengalami jatuh, gagal, terjungkal-jungkal mungkin. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit proses kegagalan itu dalam berbisnis atau yang lainnya juga, dan tentunya caranya Ibu untuk bisa move on sendiri hingga datanglah ke sini Ibu Mirah. Bagaimana Bu? Pertanyaan yang sangat bagus banget, inspiratif buat semuanya yang menyaksikan. Buat Sobat Politala. Sobat Politala, tentunya pada saat gagal itu pasti ada. Tadi kehidupan ini kan nggak mungkin berjalan mulus-mulus saja. Pasti kegagalan itu terjadi. Dalam usaha juga. Down, mental tercabik-cabik, yes. Pada saat percaya diri nggak timbul lagi, pasti. Dizolimin, dibully, yes. Tapi bagaimana saya bisa bangkit? Yang tadi saya sampaikan, keinginan dan motivasi hidup yang kuat yang membuat saya bangkit lagi. Bahwa saya harus bisa menjadi manfaat untuk orang lain, yang dimana sebelum saya selesai di kehidupan ini, saya harus menjadi Mira yang patut dibanggakan. Itu adalah motivasi hidup saya. Dan setiap orang pasti punya motivasinya masing-masing yang membuat dirinya tuh bisa move on. Seperti itu. Jadi menjadi lebih baik dari versi kita sebelumnya. Ya, jadilah versi yang baik di diri kita. Jangan terpaksa menjadi orang lain. Tentunya Ibu dalam proses kegagalan kita, dalam proses move on kita itu pasti ada yang support, ada yang bikin kita move on. Bagaimana sih ceritanya, siapa yang support dan siapa yang selalu mendukung Ibu, entah itu mungkin keluarga atau sahabat, tapi mungkin bisa Ibu ceritakan secara singkat kepada kami. Oke, pasti yang support pertama kali adalah mama saya, karena tanpa restu mama itu saya belum tentu bisa sekuat dan bisa sehebat ini kata orang-orang. Perannya Ibu ya? Ya, perannya Ibu, doa Ibu itu luar biasa buat saya, dan saya rasakan walaupun kami sudah besar dan jarang jumpa. Lalu keluarga saya, keluarga kecil saya, anak, suami, anak, terus tentunya adik-adik saya yang ada di sini juga, itu sangat mensupport, dan keluarga tentunya. Jadi sahabat yang tentu juga hadir ada di sini, itu sangat mensupport saya, dan mereka adalah saksi hidup saya bagaimana saya jatuh. Bagaimana saat saya bangkit pelan-pelan, dan terseok-seoknya luar biasa banget peran mereka itu menurut saya. Terima kasih untuk semuanya. Berarti ucapannya kepada Ibu, kemudian
keluarga kecil Ibu, suami, anak, adik tercinta dan sahabat tercinta yang selalu standby menemani Ibu Mira kemanapun berada ya. Sampai hari ini juga, ke Politala juga tetap bersama dengan Ibu Mira. Nah, pagi tadi Ibu sudah menyampaikan materi ke Sivitas Akademika yang ada di Politeknik Negeri Tanah Laut tentang sukses marketing dan selling. Nah, mungkin sobat yang ada di rumah atau tadi mahasiswa yang tidak bisa berhadir karena kapasitas ruangan kita kurang mumpuni, itu cuma kapasitas sekitar 250-an. Jadi banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa ikut. Nah, mungkin bisa Ibu rangkumlah sedikit supaya mereka bisa lebih semangat dan lebih semangat lagi. Tentang marketing and selling yang tadi saya paparkan. Jadi singkat saja saya rangkum di sini tentang marketing and selling adalah dua persamaan, bisa jadi persamaan, bisa jadi perbedaan, tergantung bagaimana sudutnya. Tapi di sini marketing itu adalah biasanya di belakang itu mempunyai banyak ide, banyak harus meng-create promo, sementara selling itu lebih ke pelaku penjualannya, atau kita bisa bilang bahasa kerennya atau dulu sales ya. Nah, lalu goalsnya sama-sama mempunyai goals, yaitu ingin produknya berkembang, ingin produknya itu mencapai value yang baik, ingin produknya juga bisa diterima di masyarakat dengan baik. Jadi itu poinnya sebenarnya. Tentunya untuk goals yang harus dicapai mempunyai komitmen dan konsisten. Itu tidak akan pernah bisa lepas. Yang pasti nih Mbak, percaya diri dan komunikasi yang baik. Ya, kalau kita nggak percaya diri susah. Ya. Jadi sobat ya, itu tadi penjelasan rangkuman dari materi yang sebenarnya kita menerima tuh bakalannya 2 hari dalam hari ini. Nah, Ibu Mira itu mengisi pada hari ini. Nah, Ibu, kalau yang lain mungkin masih kurang semangat membahas tentang ini. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit apa sih pentingnya Bu manfaat dari marketing dan selling itu bagi kita dan bagi sobat Politala juga. Oke. Pentingnya marketing itu buat saya, marketing dan selling ya. Tadi saya paparkan, pasti orang banyak bilang marketing dan selling itu itu cuma untuk orang mendagang, cuma untuk orang yang mau bisnis, cuma untuk orang yang mau usaha. Ternyata tidak. Di dunia kehidupan kita sehari-hari yang serilnya, kita tentu membutuhkan yang namanya marketing. Marketing itu untuk diri kita sendiri. Kita bisa mempromosikan diri kita sendiri agar bisa diterima di masyarakat dengan baik, di lingkungan. Kita bisa mempromosikan kehebatan kita, kelebihan kita, agar bisa setara dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu selling itu adalah penjual. Kita bisa pelaku penjual. Maksudnya kita bisa lebih detail lagi menjual diri kita. Maksudnya menjual diri dalam arti kata kelebihan-kelebihan kita, dan kita lebih bisa melakukan tindakan. Jadi kalau selling itu lebih banyak tindakannya. Masuknya itu ke soft skill dan hard skill. Tapi kalau marketing itu lebih yang ide, lebih yang konsep, lebih yang banyak perencanaan dalam hidup. Seperti itu sih. Berarti sangat-sangat penting tidak hanya untuk pelaku bisnis, tapi untuk kita bermasyarakat juga, dan juga khususnya untuk mahasiswa juga harus punya itu tadi. Nah, tapi Ibu, kita kan harus memiliki karakter yang bagus. Tadi mungkin salah satunya percaya diri, tapi mungkin adakah karakter-karakter yang lain yang harus kita miliki agar bisa sukses dalam kegiatan marketing dan selling? Ya. Menerima kekalahan. Menerima kekalahan itu susah-susah gampang. Karena kita semua pasti mempunyai sifat atau karakter yang egois. Ingin menang sendiri, ingin selalu unggul di setiap keadaan. Dan yakin bahwa kita selalu bisa. Padahal kenyataannya kekalahan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka belajar lebih bijaksana lagi agar semuanya tetap seimbang. Ya, ini juga salah satu semangat untuk kita semua ya. Jangan pantang menyerah ya semua sobat ya. Nah, kemudian ini kan Bu, kita selama ini sudah berapa tahun. Nah, kita kan di Politala, sobat Politala, entah itu yang kuliah ataupun yang mau mendaftar kuliah itu ya semua sobat. Ini kita masih baru mau bangkit dari keterpurukan karena pandemi COVID-19. Nah, jadi mungkin Ibu di tengah situasi pandemi saat ini dan juga ekonomi yang tidak stabil, mungkin apa nih trik dari Ibu yang bisa membuat kita lebih semangat bertahan survive untuk menjalani hidup ini? Menjalani hidup ini atau untuk ke Politala? Ke Politala, dan tentunya karena saya juga hidup di Politala Ibu. Nih kan nonton yang semua itu sobat Politala semuanya. Untuk Politala sendiri, ya tentunya nggak usah jauh-jauh ya.
terus aja berkembang, terus aja mempunyai banyak-banyak ide kreatif, terus aja mempunyai banyak solusi yang dimana Politala ini walaupun keberadaannya ada di Kalimantan Selatan, tapi bisa berkompetitif, bisa sangat luar biasa, bersaing dengan cerdas, bersaing dengan kemampuan tanpa harus menyalahkan dan mencari kekurangan di tempat yang lain ya. Lalu buat kehidupan kita sendiri, tadi tentunya apa ya, tipsnya itu banyak banget buat kehidupan kita. Intinya tetap semangat, tetap semangat, tetap jangan semangat, pantang menyerah, jangan pantang menyerah, harus bisa menerima kegagalan dari jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan orang lain. Walaupun saya juga pernah merasakannya, tapi karena diri kita yang hidup, karena kita yang butuh hidup juga, karena hidup ini harus berjalan, ada malam, ada pagi, siang, sore, malam, dan besok lagi, maka laluilah setiap harinya itu dengan baik. Seperti itu. Mungkin tadi banyak sekali pertanyaan. Yang terakhir, Yes. ya, tapi bukan hanya terakhir pada hari ini. Yes. Harapan Ibu untuk kami, yang tadi Ibu berikan materi juga mahasiswa dan khususnya untuk Politeknik Negeri Tanah Laut. Harapannya untuk kami, khususnya untuk Politeknik Negeri Tanah Laut. Saya berharap untuk gimana? Ibu berharapnya. Oke, saya berharap kepada Politala ini jangan patah semangat. Terus yang kedua lebih confidence. Yang ketiga lebih banyak mencari tahu tentang dunia luar. Betul. Yang keempat jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa banyak kurangnya ini itu. Iya. Yang kelima harus bisa lebih sportif, mampu percaya diri, apa aja prestasinya dieksplor. Juga banyak sekali yang lainnya. Banyak sekali yang lainnya. Tapi itu sudah cukup mewakili. Iya. Oke, Ibu, mungkin pertanyaan kita sudah cukup dulu. siap. Ya, ini kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan tidak di studio kami, tapi di studionya Ibu Mira. Yes, di Art 14 Studio. Art 14 Studio, insya Allah tahun depan. Amin. Bersama tim produksi yang lain. Amin, yang kencang usap muka 10 kali. Sebelum kita tutup ya, jangan lupa ya, bukan jangan lupa lagi. Jangan lupa follow Instagramnya Ibu Mira. Boleh ini di follow atau nggak boleh nih? Ya, Bisa silakan follow Instagramnya Mira Lubis. Iya. Sama tadi channel YouTube-nya Art 14 Studio, di sana banyak sekali kegiatan kami. Kami juga ada CSR, jadi terkadang kami membuat suatu kegiatan berbagi sesama. Jadi di sana ingin menginformasikan bahwa setiap usaha yang kita lakukan, usahakan semuanya berkah. Terus juga kenapa kita posting bukan mau ada untuk ria, tapi lebih yang mengajak pelaku usaha untuk melihat sekitarnya. Karena kita ada ya karena doa-doa mereka juga, bukan? Seperti itu. Jadi berbagi juga Ibu Mira kepada yang lainnya juga. Nah, tidak terasa Sobat Politala, sudah kurang lebih 30 menit waktu kita berlalu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Politala semua yang telah menyaksikan podcast kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Miralina Lubis yang telah meluangkan waktunya dari tadi pagi sampai sore, bahkan dilanjutkan lagi dengan podcast inspiratif kita. Kemudian untuk Sobat Politala yang ada dimanapun ya, lagi kerja, lagi kuliah ya, ataupun lagi santai, jangan lupa sekali lagi di subscribe YouTube Politala, like, komen di podcast kita. Saya Ica serta rekan-rekan tim produksi mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.